Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Siap. Siap. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Adnan Firly, buat tangan ya. Aldavino, Ibu. bawa. Babu. Auna, Ananda, Ami, Cecil, Davi. Nah, ya ditulis. Ya selamat ditulis. Ya tulis aja 3 pasal kalau saat ini. 3 pasal saat ini. Makasihnya sedih. Apa lagi pusing? Ngantuk, lapar. Lapar. Apa nggak masak? Banyak ya. Oke. Bingung. Seperti biasanya. Bagaimana ya? Panas, gerah, deg-degan, pegel. Kemudian kedua, lalu dari ini korban menyebabkan ke dalam Sampah gue ini doang. Visi SMA Negeri 1 Paru terwujud calon lulusan yang berharapan mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, berbudaya lingkungan, dan berwawasan global. Oke, terima kasih kepada Nadila. Yang pertama, dalam kehadiran dan keselamatan. Datang ke kelas tepat waktu setiap hari dengan membawa tablet. Jika terlambat, maka lapor guru dengan sopan. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan meja masing-masing, buang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, menggunakan HP dengan bijak dan sesuai instruksi dari guru. Yang keempat, ada memperhatikan guru saat belajar dan mengajukan pertanyaan dengan sopan jika tidak paham. Lalu yang kelima, memastikan membawa semua perlengkapan seperti buku paket dan buku catatan yang diperlukan. Lalu mengenakan seragam sekolah dengan rapi yang setiap hari. Jangan ubah atau modifikasi seragam tanpa izin. Lalu mengikuti semua kegiatan kelas dengan antusias, bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Menyelesaikan tugas tepat waktu, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ya, terima kasih untuk Surya ya. Kita beri tepuk tangan. Saya kembali. Silakan Davi dulu ya, Davi ya. Oke, silakan Davi. Apa yang kamu ingat materi pelajaran minggu lalu? Yang pertama tuh belajar minggu lalu kan sistem pengalaman jauh. Ya. Jadi sistem pengalaman manusia tuh ada dari pertama tuh masuk melalui hidung, Ya. lalu melewati faring dan laring, lalu melewati trakea, lalu juga melewati bronkus. Bronkus itu cabang dari trakea, lalu 2 cabang ibu. Nah, cabang-cabangnya bronkus itu ada bronkiolus, lalu ada alveolus bu. Oke, belajar di Alveolus ya. Oke, tepuk tangan buat Davi. Kamu dulu buat Laura. Ya, silakan Laura. Napas Sandra itu mendapat bakat interpostal yang berada di antara
yang ketiga menganalisis prinsip dasar pengobatan dan merumuskan langkah-langkah. Kita kasih kesempatan dulu buat Raja. Silakan Raja, tempat pembelajaran kita apa aja? Tempat pembelajaran membantu memahami bagaimana penyakit pernapasan merusak struktur dan fungsi normal sistem pernapasan. Kedua, mengetahui faktor penyebab, cara pencegahan, dan prinsip dasar pengobatan dari suatu penyakit pernapasan. Ya, terima kasih Raja. Tepuk tangan buat Raja. Silakan tabungan dulu ya. Jangan lihat-lihat dulu ya. Yang pertama, dalam siswa bertanggung jawab secara sosial dan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, membantu siswa memiliki pemahaman dasar tentang intervensi medis dan tidak mudah termakan informasi kesehatan yang salah atau hoax. Mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang peduli terhadap lingkungan yang mempengaruhi kesehatan pernapasan masyarakat luas. Ya, terima kasih Aluna. Tepuk tangan buat Aluna. Jadi yang saya pikirkan dari kedua gambar tersebut adalah bahwa kedua orang tersebut itu mengalami kesulitan bernapas, Bu. Oke, kesulitan bernafas ya. Ya, terus menurut saya kelainan yang terjadi pada mereka itu adalah asma, Bu. Gitu, Bu. Asma. Oke, terima kasih Davin. Tadi udah angkat tangan juga. Next slide ya, next slide dulu silakan. Menurut kamu gimana? Yang saya pikirkan mengenai menggunakan adanya gangguan dalam sistem pernapasan. Nah, penyakit yang paling mungkin terjadi itu asma, karena kan asma itu penyempitan pada rongga pernapasan. Nah, kedua gambar itu menggunakan alat bantu pernapasan seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Naisla. Jadi Ibu-ibu dan teman-teman memberi kesehatan kasus gangguan pernapasan atau respirasi di wilayah Jabodetabek meningkat. Hal ini seiring kondisi polusi udara yang mengkhawatirkan. kalau kalian lihat di struktur organ yang terdampak itu organ apa ini? Jadi ya alveolus. Jadi pada orang yang emfisema, alveolusnya ini mengalami kehilangan elastisitas. Jadi alveolus itu elastis, dia bisa mengembang dan mengempis. Jika kehilangan elastisitasnya gimana? Maka kantong udara pada paru-paru itu akan mengalami kehancuran secara perlahan. Dan biasanya orang yang emfisema nafasnya itu pendek. Ya. Lalu yang kedua ini ada apa? Dulu. Jadi silakan sekarang duduknya berkelompok, lalu akan dibagikan APD-nya. Silakan berkelompok. Nah, Dina. Yuk, silakan. Oke. Barcode ya. QR code. Jadi QR code ini silakan buka sesuai dengan kelompoknya. Karena beda-beda. Kelompok maupun kelompok berapa? 3. Berarti
Yang mana? Yang kontribusi pada tingginya angka penularan TBC. Dan maksudnya kalau yang sosial mungkin ya yang bertanya ya. Jadi kalau kalian teman-teman ya, jadi sumbernya tidak selalu yang ada di QR code ini. Jadi kalau kalian mau mencari dari sumber lain di buku itu boleh ya. Ya, nanti akan diingatkan. Ini ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Ya, silakan kelompok dapil untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Simak baik-baik hasil diskusi dari kelompok 4, lalu jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai penyakit pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut. Sebelum ke presentasinya, perkenalkan dulu nama saya Dr. Firdaus. Kenalkan, nama saya Rafi Alfam Dua. Polusi dapat menyebabkan resiko ispa. Mengapa? Karena musim kemarau dapat menurunkan daya tahan tubuh, sedangkan polusi merusak lapisan saluran pernapasan sehingga rentan terinfeksi. Polutan seperti partikel halus dari asap kendaraan dan industri dapat merusak paru-paru dan membuat saluran pernapasan lebih sensitif terhadap infeksi paru-paru dan bakteri yang dapat menyebar lebih mudah di udara yang kering. Gejala-gejala penyakit ispa. Yang ispa ada berbagai yang tiga, yaitu virus kusuma. Bakteri adalah virus yang ringan dan sembuh sendiri. Dengan perawatan di rumah, umumnya itu balita sama lansia karena kekuatan imun tubuh mereka itu lebih rentan dibanding kelompok usia yang lain. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar penanganan ispa. Prinsip dasar. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini aja kalau kamu. Udah nggak ya? Silakan bertanya. Izin bertanya, kalau perbedaan antara perbedaannya apa sih? Sama gejalanya itu antara ispa yang sudah terjadi dan bakteri itu yang lebih berbahaya itu yang mana? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Maya. Yang disebabkan oleh gejala virus dari bakteri yaitu gejalanya seperti virus ya. Dari virus itu seperti pilek, batuk ringan dan hanya panas ringan. Nah, sedangkan yang dari virus dari bakteri itu lebih parah. Contohnya seperti demam tinggi, batuk pilek berdahak dan bisa menyebabkan dan bisa sesak napas. Nah, untuk yang membahayakan itu yang paling berbahaya itu ispa dari bakteri. Oke. Akan kami tutup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah selesai proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau sama-sama kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Mungkin 2 orang
alergi, gaya hidup tidak sehat, atau faktor lingkungan. Beberapa kelainan yang dapat terjadi antara lain yaitu ada asma, bronkitis, ada pneumonia, tuberkulosis, emfisema, dan lain-lain. Masing-masing gangguan memiliki gejala dan dampak yang berbeda terhadap fungsi pernapasan. Pemahaman mengenai kelainan-kelainan ini penting agar kita dapati mengenali gejalanya sejak dini, mencegah penyebaran penyakit serta menjaga kesehatan sistem pernapasan dengan secara seperti yang dibicarakan tadi, menghindari asap rokok, menjaga kebersihan lingkungan, dan menerapkan pola hidup sehat. Dengan begitu fungsi paru-paru dan sistem pernapasan secara keseluruhan dapat bekerja dengan secara optimal. Oke, tepuk tangan buat. Kelainan neurologis kehilangan elastisitasnya secara perlahan yang mengakibatkan kantong udara hancur, asma, TBC, emfisema atau pneumonia, kehilangan elastisitas alveolus, Diplodocus pneumonia, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogen atau Enterovirus. Di sini ada pertanyaan, apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini dan apa yang masih membingungkan? Jadi materi apa yang paling berkesan dan materi apa yang paling membingungkan? Silakan ditulis di sticky note lalu ditempel di situ. Ya, di sebelah situ ya. Mading Bu. Mading ada. Ini ada Bu. Ya. 2, 3, 4, 6. Namain nggak, Bu? Oh, dinamain nggak? Kalau sudah tempel di sini nih. Saya nggak dapat, berarti sama saya. Dikasih nama ya. Nama aja Enggak jelas agak. yang berkesan banyak baru. Setelah ini dicek lagi ya. Silakan. Lalu setelah ini kalian bisa store judulnya atau bisa ya. Pentingnya membiasakan diri untuk peduli terhadap kualitas udara di sekitar kita. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan agar kualitas udara di sekitar kita menjadi lebih bagus? Berarti apa? Jangan melakukan pembakaran. Lalu juga selain agar kualitas udara di sekitar kita bersih, juga tidak merokok. Selain membahayakan bagi diri sendiri, juga asapnya membahayakan orang lain. Ya, apalagi yang paling berbahaya adalah perokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo. Yo.
Sabar,